Oke, baik, jumpa lagi bersama dosen Blangkon di channel yang kece, keren, cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para subscriber yang setia mendukung channel dosen Blangkon yang kece ya, keren, cerdas. Tentu channel ini sangat bermanfaat ya kepada siapapun para pemirsa semuanya. Nah, kali ini ya masih bersama saya Ramadan ya. Ramadan, nama yang sangat singkat dan sederhana. Tentu di balik semua itu ada ribuan makna. Teman-teman semuanya, kali ini saya ingin mengulas buku yang baru saja terbit ya. Baru saja lahir, di mana buku yang ada di depan para pemirsa semuanya ini merupakan karya kolaborasi ya dari mahasiswa PPG gelombang 3 ya tahun 2023. Tentu bidang studinya adalah PPKN, prodi paling keren. Oke, sobat Blangkoners semuanya di seluruh penjuru Nusantara yang berbahagia. Nah, buku ini sebenarnya berangkat dari ruang kegelisahan dari teman-teman mahasiswa PPG, di mana mereka tentu sangat berbangga. Pertama, karena mereka bisa ikut kuliah PPG dalam jabatan yang dibiayai oleh negara. Tentu ini menjadi suplemen tersendiri bagi mereka ya, bagi mereka untuk terus meningkatkan kompetensi ya, terus meningkatkan kompetensi, kemudian menyiapkan profesi keberlanjutan. Nah, teman-teman semuanya, sobat Blangkoners, tentu buku ini tidak sehebat buku-buku yang ada di Gramedia. Tapi yang jelas buku ini telah terbit dan ber-ISBN ya. Terbitnya di mana? Terbitnya di Media Nusa Kreatif Publishing atau MNC, pimpinan Mas Gedeon ya. Kerjasama dengan Laboratorium Pengkajian Pancasila dan Multikultural, akhirnya muncullah buku yang sangat sederhana ini, insya Allah menyimpan ribuan makna. Teman-teman semuanya, sengaja memang judul buku ini kita ambil secangkir kopi pagi ya. Secangkir kopi, paginya adalah konotasi dari singkatan dari perjalanan guru Indonesia pagi, perjalanan guru Indonesia menuju profesionalisme. Nah, buku ini banyak inspirasi-inspirasi yang saudara temukan. Misalnya kita coba lihat pada tulisannya dosen Blangkon ya, olah luka lewat secangkir kopi. Mengapa ya diksi kopi selalu disertai gitu kan ya, kalau kita melihat pada filosofi kopi misalnya, kopi itu bagian dari karya yang bernilai ya, dihasilkan dari sebuah proses yang panjang bukan instan. Di sisi lain, kopi merupakan pengikat rasa. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. Bagaimana kita mengambil hikmah kehidupan dari perjalanan secangkir kopi? Itulah perjalanan guru yang diapresiasi dalam setiap nafasnya. Begitu makna filosofi kopi dalam konteks perjalanan seorang guru. Nah, teman-teman semuanya, ya, kembali lagi pada tulisannya Mr. Kukuh ya, atau Pak Kukuh atau dosen Blangkon ya. Di Pak Kukuh itu sekali lagi adalah ownernya channel yang keren ini. Maka jangan lupa, barang siapa yang belum mensubscribe, niscaya dia akan merugi. Ya, niscaya dia tidak dapat
manfaat dari channel ini, maka sampaikan kepada kolega, tetangga, dan sanak famili untuk dukung terus channel ini. Teman-teman semuanya, ya, kemudian dalam tulisannya Pak Koko ini juga disebutkan, ya, untuk membuat suasana cair selama proses pembelajaran, ya, PPG berlangsung, maka perlu sedikit joki-joki, ya, tipis-tipis lah bahasanya Pak Koko, cerita-cerita tentang pengalaman lucu dan seterusnya, ya, karena cerita bagaimana perjuangan mereka mendapatkan sinyal, ya, bagaimana mereka melawan derasnya tugas atau tugas datang silih berganti secara bertubi-tubi. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang tidak banyak dirasakan oleh seorang guru, ya, kecuali dia pernah merasakan, ya, ikut pahit manisnya yang namanya PPG, pendidikan profesi guru. Sesekali dalam proses pembelajaran itu Pak Koko selalu mengingatkan, jangan lupa kopinya diminum. Kenapa harus diminum? Kenapa bisa kopi? Karena proses pembelajaran yang berlangsung pada saat itu bukan sekedar 1-2 jam, tetapi 3-4 jam di depan laptop, ya, dengan kesemrautan tugas-tugas, ya, dengan berjibakunya, ya, komentar-komentar, argumentasi dari teman, dari dosen. Inilah yang membuat suasana lebih hangat. Hadirin, teman-teman, pemirsa, sahabat dosen Blangkon dimanapun Anda berada. Lalu yang cukup menarik dari tulisan ini, kita coba baca, kita lihat juga di dalam daftar isi ini, ya, daftar isi ini ada tulisan namanya Nardi. Wah, tulisan Nardi ini luar biasa, ya. Bagaimana ia dari keluarga tidak mampu, ya, kemudian sempat putus sekolah, pergi ke Jakarta, ya, bekerja, mencari nafkah, kemudian pulang, ya, baru dia bisa melanjutkan sekolahnya dan menjadi cita-cita atau cita-cita menjadi guru adalah pilihan hidupnya dari seorang Nardi, ya, salah satu peserta PPG Daljab. Nah, kita temui juga misalnya tulisannya Pak Edi, ya, Pak Edi Sumitro, ya, dengan judul Jalan Berliku Jadi Guru Hingga Berada di Puncak Gunung. Luar biasa ini, dalam buku ini tulisannya Pak Edi Sumitro ini luar biasa, ya. Mulai dia ngajar di tengah-tengah desa, kemudian diterbangkan di puncak gunung sampai terbesit dia ingin berhenti, kemudian dengan mencari berbagai alasan, ya, mulai mencalonkan kepala desa dan seterusnya. Ini semata-mata hanya ingin berhenti jadi guru. Nah, ternyata Pak Edi menemukan titik nyaman, ya, saat ia dinyatakan lolos untuk mengikuti program PPG. Disitulah karir-karir mereka, teman-teman PPG, mulai terangkat, ya, mulai terangkat, kesejahteraannya mulai tertata. Ya, ini kisah sepenggal. Belum lagi teman-teman yang berjuang naik gunung untuk ketemu dengan bestinya, ya. Bestinya di sini adalah sinyal, ya. Karena sinyal itu adalah teman hidup setelah anak dan istri. Jadi begitu teman-teman, ya. Kalau teman-teman, ya, kehilangan sinyal, seolah-olah tidak hidup, seolah-olah mati gaya, disitulah bestinya. Karena sekali lagi sinyal adalah teman hidup setelah anak dan istri. Nah, itu banyak pejuang-pejuang sinyal, ya. Apalagi buka LMS, sinyal lemot dan seterusnya, baterai drop, tiba-tiba habis paketan di tengah jalan. Ini perjuangan-perjuangan yang menurut saya tidak apa namanya, ya, tidak bisa dirupiahkan pengalaman-pengalaman yang begini. Maka dari itu, ya, hal yang sangat sederhana adalah tulislah, ya, sekecil apapun pengalaman saudara, tulislah, ya, sekecil apapun, ya,
pengalaman yang saudara ikuti, yang saudara rasakan, tulislah. Ya, maka barang siapa yang ingin hidup 1000 tahun lagi, maka menulislah. Ini pesan dari Mbah Pram, ya, Pramudia Anantur, seorang sastrawan. Yang terakhir, teman-teman semuanya, tentu sekali lagi bagi para pemirsa ya, channel Dosen Blangkon yang tertarik ya dalam dunia tulis menulis, misalnya punya pengalaman, punya komunitas atau teman-teman guru dalam suatu sekolah ya, dalam satu satuan pendidikan mulai TK sampai SMA ya, ayo kita abadikan pengalaman kita menjadi sebuah tulisan. Ini penting karena hidup hanya sekali. Sekian dan terima kasih. Tonton terus channel yang keren ini, keren banget. Sekian, salam Pancasila.